ini orang Jawa itu sebagai kembang amben. Kembang amben. Iya, bahasa Jawa. Bahasa umumnya santet lah ya. Sekarang kan sudah sembuh, terus sudah nggak ada kiriman-kiriman metafisik lagi. Apa nggak kapok jadi aktivis? Nilai semlira atau di pemuda lira ini kan bak sampah gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didi Lestariono dalam channel kita The Lawyer TV. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang aktivis pergerakan, seorang ketua LSM di wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Imam Syafi'i. Gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah, terima kasih. Baik-baik. Jadi semoga masih juga kabarnya lebih baik. Alhamdulillah. Mas Imam ini sebagai seorang ketua Dewan Pimpinan Pemuda Lira Jawa Timur, juga wakil ketua KNPI Jawa Timur. Betul. Terus kemudian juga memegang organisasi wakil ketua advokat pembela Islam. Luar biasa. Dan masih banyak organisasi lagi yang dipimpin oleh Mas Imam. Apa nggak capek? Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih atas kesempatan pada di Lawyer TV ini. Memang itulah suatu amanah, panggilan buat saya, pengabdian kepada saya dalam bidang sosial. Memang semua jabatan saya kurang lebih ada 6, semuanya jabatan sosial semua. Tapi saya alhamdulillah saya jalani, saya ikuti dan dengan ikhlas, sehingga apa yang menjadi beban saya tidak serta-merta menjadi beban yang berat, tapi dengan beban yang ringan kita jalani dengan selalu koordinasi dengan teman-teman di bawah. Jadi memang apa yang kita sampaikan tadi di API juga kemarin saya baru terpilih menjadi wakil ketua, di mana di dalamnya banyak para ulama, kiai, dan juga para senior praktisi hukum dan sebagainya. Kemudian untuk di DPW Pemuda Lira sendiri di bawah naungan LSM Lira Presiden Yusuf Rizal, itu saya aktif itu mulai sekitar tahun 2008 di masih LSM Lira. Kemudian 2016 saya terpilih menjadi ketua DPW Pemuda Lira Jawa Timur. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah pada saat bersamaan di Pemuda Lira saya juga masuk di organ KNPI, di mana di situ tempat atau berkumpulnya semua OKP dari semua OKP di Jawa Timur masuk dan menjadi satu tempat, yaitu di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saya juga alhamdulillah sebagai ketua OKP juga di KNPI akhirnya masuk menjadi wakil ketua KNPI Provinsi Jawa Timur, di mana ketuanya sampai sekarang masih dipegang oleh Gus Ipin, ketua DPD Jawa Timur, yaitu yang sekarang menjabat Bupati Trenggalek. Kemudian saya juga ada di beberapa organisasi di tingkat kota. Saya juga sebagai masih menjadi ketua FKKM, Forum Komite Komunikasi di Kota Malang. Kemudian juga ada beberapa lembaga di pemberdayaan masyarakat ya, di tingkat kelurahan juga saya masih menjabat sampai sekarang. Alhamdulillah semuanya saya jalani dengan ikhlas, sehingga tidak ada beban buat saya, dan di situ tempat saya untuk menempa diri saya, belajar, kemudian banyak saudara, banyak teman, dan belajar dari berbagai macam ilmu yang menjadi bidang di masing-masing jabatan saya. Tuh, banyak sekali perkara-perkara yang sudah Mas Imam ini tangani ya. Saya banyak membaca di media massa, media elektronik, di televisi. Wah, viral lah pokoknya.
Tapi sebelum kita melangkah ke situ, saya pengen tahu sih, masyarakat juga pastinya pengen tahu. Lira itu apa sih? Lira dulu sekitar berdiri tahun kurang lebih 2005, ya. Itu di bawah naungan dan langsung pendiri yaitu Bapak Yusuf Rizal. Ya, pada saat itu bisa dikategorikan LSM yang paling banyak cabangnya di Indonesia, bahkan pada saat itu sempat mau ada cabang di Malaysia. Malaysia? Ya, pada saat itu Pak Presiden Yusuf Rizal itu menyampaikan sudah melakukan studi dan sudah kunjungan ke Malaysia bersama pada saat itu Gubernur Lira Jawa Timur yang sekarang almarhum Bapak Ilham Maulidi. Lira itu sendiri komposisinya pada saat itu ada beberapa pejabat yang ikut mendukung, kemudian karena sebagai LSM yang independen sehingga banyak peminatnya. Alhamdulillah berkembang pesat dan cukup besar di Indonesia, sudah hampir 27 provinsi cabangnya dan 27 provinsi, dan masing-masing provinsi punya tingkatan kota, kabupaten sampai camat dan lurah dari jaringan kita. Dan Lira sendiri itu singkatan dari Lumbung Informasi Rakyat, dalam artian sebagai wadah atau menerima keluh kesah masyarakat Indonesia, apapun itu permasalahannya, malah tentang hukum atau tentang apapun yang berhubungan dengan pelayanan di pemerintahan, kemudian pelayanan di instansi hukum dan sebagainya. Insya Allah kami akan menampung berdasarkan apa yang setelah kita pelajari semuanya. Kemudian Lira sendiri itu susunannya seperti negara di dalam negara, Jadi Lira itu ada presiden, ada wakil presiden. Itu presiden itu nama Lira, jabatannya? Jabatan. Iya. Pucuk pimpinan tertingginya presiden. Pimpinan tertinggi yang ada di Jakarta di pusat itu namanya presiden. Berarti kalau di provinsi gubernur? Gubernur. Kemudian di kabupaten kota, bupati dan wali kota. Kemudian di camat tingkat bawah lagi ada camat. Unik ya? Ya, makanya dulu pada saat Rapimnas itu di Hotel Sahid Surabaya itu pada saat itu ada pembicara Pak Mahfud MD dengan Pak H. Mahua, itu sangat terkesan sekali kepada Lira itu, karena istilahnya ada negara di dalam negara. Jabatan maksudnya itu susunannya ada negara di dalam negara. Itu harapannya pada saat itu Pak Mahfud MD supaya Lira bisa benar-benar amanah, kemudian bisa mendampingi negara, mengawal negara dalam segi pelayanan dan proses-proses yang lain, sehingga negara Indonesia bisa lebih baik tahun demi tahun, seperti itu. Dengar-dengar dulu itu katanya Lira itu pernah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, Museum Rekor Dunia Indonesia. Bener itu? Jadi pada saat yang bisa sampaikan di awal, pendiri LSM Lira, Lumbung Informasi Rakyat, Pak Yusuf Rizal itu kan sangat pandai berinovasi juga mengenai jaringan, terus kemudian akademis, sehingga LSM Lira ini yang didirikan beliau itu cukup cepat berkembangnya dari masing-masing daerah provinsi sampai kecamatan, dari provinsi sampai kecamatan. Di dalamnya itu ada DPW, DPD, kabupaten kota dan kecamatan sampai lurah. Kemudian sebagai LSM itu juga independen, mitra dengan pemerintah, juga sebagai oposisi pemerintah, sebagai pengawasan yang untuk perbaikan daripada sistem pelayanan yang positif dan yang lebih baik kepada masyarakat. Sehingga dengan cepat punya cabang atau wakil-wakil di provinsi atau di daerah-daerah itu, sehingga pada saat itu ada yang nyeletuk, ini kok LSM banyak banget, seperti itu. Artinya dengan tidak ada kesengajaan, kita daftarkan, kemudian pada saat itu dari panitia Muri menyeleksi, kemudian Pak Jaya Suprana tertarik dan terkesan dengan tepatnya cabang-cabang itu yang berdiri, yang di bawah naungan Dewan Pendiri pada saat itu Pak Yusuf Rizal sebagai presiden juga, sehingga diberilah penghargaan Muri yang hak paten, kemudian ditempelkan sebagai labelisasi di setiap top yang ada di surat menyurat mulai DPP sampai kabupaten kota,
sehingga logonya melekat. Pertimbangan utamanya itu dari jumlah anggota dan cabang. Oke. Cabang lira se-Indonesia. Se-Indonesia pada saat itu sempat juga hampir 27 provinsi pada saat itu. Luar biasa. 27 provinsi masih ada lagi tingkat kabupaten, kota, kecamatan sampai lurah pada saat itu. Terus begini Mas Imam, saya itu kan nonton YouTube, nonton berita, baca berita, itu banyak berita-berita tentang organisasi LSM Lira. Nah, sepanjang Mas Imam ini memimpin Lira Jawa Timur, saya ingin nanya, perkara apa yang paling berkesan yang pernah ditangani oleh seorang Mas Imam ini? Itu memang ada beberapa perkara yang kita tangani daripada pengaduan masyarakat atau permohonan bantuan kepada masyarakat. Memang kami di Lira itu lebih banyak di aspek hukumnya, jadi Bidang hukum ya? bidang hukumnya, jadi lebih banyak di bidang hukumnya, jadi lebih banyak di pendampingan, Ya. gitu. Dan itu namanya di pendampingan. Jadi ada yang kita dampingi, alhamdulillah sampai bisa selesai seperti itu. Itu perjuangan yang cukup lama, ya, cukup lama sekali. Memang butuh proses data itu karena lawannya juga banyak. Dengan Terkait kasus yang apa itu? yang kasus tanah tadi Di mana? tanah itu ada di wilayah Pakis. Wilayah Pakai Pakis, ya. Itu di wilayah Pakis itu hampir makan waktu bisa dikatakan hampir prosesnya itu lama, sekitar 9 tahun 9 tahun. kurang lebih ya, sampai akhir. Mas Imam mendampingi sampai 9 tahun. Ya, dan dengan teman-teman seperti itu. Jadi memang kita melakukan pengawalan, ya. Endingnya gimana? Endingnya alhamdulillah semua itu kembali kepada yang memang dimenangkan oleh pengadilan. Seperti itu. Artinya yang sampean dampingi ini Ya, menang. ya, alhamdulillah Tapi kembali. 9 tahun ini ya. 9 tahun prosesnya memang penuh liku-liku, harus bersabar, harus memang benar-benar by data harus akurat, kemudian cerita harus kita tidak bisa hanya menerima 1-2 orang saja, tapi banyak itu. Jadi seperti itu. Jadi itu memang benar perjuangan dan itu pengalaman kita selama kita mendampingi proses perdata itu seperti itu sulitnya ternyata. Pernah nggak selama Mas Imam ini mendampingi klien orang-orang yang butuh bantuan hukum, terus mengalami pengancaman atau mungkin intimidasi dan sebagainya? Itu sudah sering pasti, dimana mereka merasa menurut versi lawan itu orang salah kok dibela oleh Lira, kenapa kok bukan saya? Karena kami itu kan setelah ada pengaduan kita pelajari, kemudian kita persuasif, kita kekeluargaan, kita melakukan proses pendekatan bagaimana supaya permasalahan ini tidak sampai ke proses hukum atau jalur hukum. Tapi di mana kadangkala ada permasalahan-permasalahan yang tidak sejalan, sehingga punya ego masing-masing, punya pendirian dan prinsip masing-masing. Sehingga kami di mana yang awal minta pendampingan, ya kita bantu sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti itu, Mas Edi. Kalau di Jawa Timur sendiri Lira itu ada di berapa kota, Pak? Kalau Lira, LSM Liranya itu alhamdulillah sudah cukup banyak, hampir se-Jawa Timur masing-masing kabupaten kota ada. Gitu. Semua? Iya. Se-Jawa Timur semuanya ada? Jawa Timur insya Allah ada kalau Liranya. Kalau Berarti nggak ada satu kota pun yang nggak ada organisasi Liranya? Insya Allah kemarin hasil rapat koordinasi terakhir terpenuhi semuanya. Kalau untuk pemuda Lira kurang lebih karena masih baru ya, untuk pemuda Lira sekitar ada 12-an. 12-an perwakilan di Provinsi Jawa Timur. Nah kemarin ada tambahan dari Sampang. Kembali lagi soal pengancaman dan intimidasi. Ancaman dan intimidasi yang seperti apa yang pernah Mas Imam alami yang sangat terngiang di benak Mas Imam? Ancaman yang sering biasanya itu yang lebih banyak dan kemudian yang bikin kita itu terngiang atau teringat-ingat itu biasanya pengancaman secara fisik dengan premanisme atau Pernah itu ya? ya pernah, memang sering. Kemudian ancaman kepada keluarga, kemudian ada yang beberapa berkumpul ke rumah sampai mabuk, ya kan, seperti mencari-cari dan sebagainya, sampai tetangga itu takut, ya gerombolan. Kemudian ada yang dengan mungkin saya tidak tahu ya, mungkin dengan bahasa magic ya, ngasih lemparan apa. Pernah nggak mengalami gangguan metafisika seperti itu? Kalau itu insya Allah pernah sekali, Didik, sekitar tahun 2011-2012 kurang lebih, lupa saya. Apa yang sama rasakan waktu itu? Itu memang antara percaya dan tidak. Saya itu bukan orang yang tidak percaya atau percaya, karena memang semua itu kehendak Allah, Ya. dan saya hanya percaya kepada Allah. Tapi memang pada saat itu pernah saya merasakan sakit itu hampir berturut-turut selama kurang lebih 3 atau 4 bulan saya itu nggak bangun. Sakit apa itu? Sakit ya nggak bisa bangun. Jadi saya sembuhnya itu pada saat ada azan ada. Sakit nggak bisa bangun? Iya. Bisa Dan sembuh. rasanya gimana? Ya lemah. Lemas. Nggak punya tenaga gitu? Iya. Hanya itu aja? Iya. Jadi
itu kemudian saya bisa sedikit sehat itu pada saat mendengar adzan. Itu saja. Alhamdulillah itu semua berlalu dengan ikhtiar saudara, teman, dan keluarga. Akhirnya ujian atau istilahnya teror itu bisa kita jalani dengan dengan derita yang cukup lah. Dengan 3 atau 4 bulan saya, katanya orang Jawa itu sebagai kembang amben. Kembang amben? Iya, bahasa Jawa. Bahasa umumnya santet lah ya? Kemungkinan seperti itu, saya juga belum paham saya. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu santet atau enggak. Sembuhnya itu karena minum obat dokter atau karena dibantu? Kalau sakit-sakit seperti itu kan non medis ya. Sehingga saya sudah berusaha ke dokter, ke lab beberapa kali. Hasilnya? Dikatakan di lab itu tidak ada virus sedikit pun. Tapi kondisi saya tidak bisa apa-apa. Sehingga saya berikhtiar kepada yang lain dengan cara mendekat diri kepada Allah dengan perantara beberapa ulama atau kiai atau ustadz yang melakukan istilahnya istighosa, manaqib dan sebagainya. Namanya ikhtiar ya, segala cara kita lakukan untuk kesembuhan kita sendiri. Alhamdulillah pada saat itu sembuh. Tidak pernah kumat lagi ya? Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi lengkap sudah berita Anda ya. Nah, sekarang kan sudah sembuh. Terus sudah nggak ada kiriman-kiriman metafisik lagi. Apa nggak kapok jadi aktivis? Kalau itu kan panggilan jiwa ya, hati, nurani. Walaupun saya akan kapok sebagai bak sampah, istilahnya di LSM Lira atau di Pemuda Lira ini kan bak sampah gitu ya. Dalam artian bak sampah itu siapapun yang mengadu, siapapun yang minta bantuan, mulai dari orang tidak mampu, setengah mampu, sampai mampu itu komplit fit di situ. Sehingga kalau kami merasa kapok, terus siapa yang membantu beliau-beliau yang tidak mampu? Sedangkan beliau-beliau saja banyak yang hadir ke kita, mengadu ke kita dengan perkara yang berbagai macam. Berbagai macam perkara, itu ada yang tidak bisa makan tapi punya perkara untuk memerlukan barangnya dan sebagainya. Sedangkan kalau biasanya kalau pengacara ada biaya, ya kan? Kalau jasa-jasa yang lain ada biaya, kemudian belum lagi takut dipermainkan sana sini. Nah, masyarakat awam kan seperti itu ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Maka daripada itu kami di LSM Lira ini dengan ada organ-organ sayap yang lain, insya Allah akan tetap berjuang, maju dan mengabdi kepada masyarakat dan negara. Berarti masyarakat yang butuh bantuan hukum itu mengadu ke Lira itu gratis, nggak bayar? Insya Allah sampai selama ini gratis. Memang aturannya gratis? Memang LSM itu tidak ada patokan atau biaya. Kalau orang ngasih ya kita terima, alhamdulillah seikhlasnya, nggak ada patokan harga tertentu ya? Iya, kalau dari LSM Lira ini seperti itu. Kita memang hadir, ada untuk masyarakat. Seperti itu. Ya, itu tadi rezeki ojo ditolak, kalau ya ditolak ya gitu. Mungkin sementara begitu, Mas Imam yang sebagai Ketua DPW Pemuda Lira, Wakil Ketua KNPI, Wakil Ketua 1 Advokat Pembela Islam, dan berbagai organisasi lagi yang lain yang sangat banyak sekali. Semoga informasi mengenai organisasi Lira ini dapat menambah wawasan kita, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa menghubungi kantor-kantor Dewan Pimpinan Daerah Lira setempat di wilayah kota atau kabupaten masing-masing. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.